Part 48. Zain membuka matanya. Ia merasakan tubuhnya begitu sakit, punggungnya begitu perih. Gia. Dia langsung mengingat nama Gia dengan refleks. Ia pun bangkit dari baringannya karena khawatir dengan keadaan Gia dan juga calon anaknya. Zain merintih saat bangun. Punggungnya benar-benar terasa nyeri. Luka di punggung Zain sangat parah. Bahkan punggungnya harus mendapati jahitan karena lukanya yang cukup serius. Zain berusaha bangkit dari baringnya. Di pikirannya hanya Gia dan calon anaknya. Ia ingin segera melihat kondisi Gia. Saat dia akan melangkah, dia mendengar suara ponsel. Ternyata saat Zain tak sadarkan diri, suster menaruh ponsel Zain di ruang rawat Zain. Beruntung, Zain menaruh ponselnya di dalam jas dan membuka jasnya sebelum menyusul Gia di tengah lautan. Mark, lirik Zain saat melihat ide si pemanggil. "Kau di mana, Zain?" bentak Mark di seberang sana. Sungguh Zain ingin sekali mengumpat Mark karena bersikap tak sopan kepadanya. Tapi tenaganya sudah terkuras habis. "Ada apa kau menelponku?" tanya Zain. Mendengar ucapan Mark di seberang sana, mata Zain membulat sempurna. Ia mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras menahan amarah. "Kau yakin, Mark? Apa itu ulahnya?" tanya Zain lagi. "Apa dia datang ke negara ini untuk menemui Santos?" sambung Zain. Mendengar ucapan dan penuturan Mark di seberang sana, Zain menghela nafasnya sejenak. Ia sudah mengutuk dirinya sendiri karena bisa-bisanya dia kecolongan. "Kau urus di sana, aku akan datang besok pagi." Zain menutup telepon dari Mark tanpa mendengar lagi jawaban dari Mark. "Santos," geram Zain. Ia memejamkan matanya menahan amarah. Rupanya masalah yang dihadapi oleh Zain sangatlah berat. Ia pun menelpon seseorang dan menyuruhnya untuk datang ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, ia melepaskan selang infusannya yang terpasang di tangannya. Tanpa memakai pakaian, Zain langsung membalut tubuhnya dengan jas, sehingga dadanya terlihat karena tak memakai pakaian lagi. Ia berjalan dengan cepat, mengabaikan sakit yang dirasakannya. Setelah ia keluar dari ruang rawatnya, tujuannya adalah bertanya pada suster di mana ruang rawat Gia. Semua memandang Zain dengan aneh, karena Zain hanya memakai jasnya saja. Otomatis dada bidang dan perut sispeknya terpampang nyata. Setelah suster memberitahu ruangan Gia dan memberitahu tentang kondisi Gia dan calon anaknya, Zain pun langsung melangkahkan kakinya ke ruangan yang tadi diberitahukan oleh suster. Ia membuka pintu dengan perlahan. Ia berjalan sangat pelan. Ia menarik kursi dan duduk di sebelahnya. Zain menarik tangan Gia dan menggenggamnya. Sejuta sesal menghantam dadanya. Andai saja ia tak mengingat Gia, mungkin saat ini Gia dan calon anaknya. Zain menggeleng saat membayangkan kemungkinan terburuknya jika saja ia tak datang menyelamatkan Gia. Zain menatap Gia lekat-lekat. Ia bersyukur mengingat Gia di saat yang tepat. Ia merapikan rambut Gia yang menutupi wajahnya. Terlihat jelas wajah Gia begitu pucat. "Gia, seandainya aku mengingatmu lebih cepat, aku takkan melibatkanmu dalam dendamku. Seandainya aku ingat lebih cepat, aku tak akan menyakitimu. Maafkan aku. Kini kau tak bisa mundur, dan aku tak bisa melepaskanmu. Sebisa mungkin aku akan melindungi kalian," lirik Zain dengan suara pelan. Saat ini banyak sekali yang mengincar nyawa Zain, dan ia harus tetap kuat karena mungkin saja mereka juga akan mengincar Gia dan calon anaknya. Untuk saat ini, Zain terpaksa menjaga Gia dengan caranya. Setelah cukup lama memandang wajah Gia,
Zian pun bangkit dari duduknya. Ia mencium kening Gia. Ia tak tahu bagaimana perasaannya pada Gia setelah ingatannya kembali. Yang ia rasakan, ia hanya ingin melindungi Gia dan calon anak mereka. Setelah mencium kening Gia, mata Zian pun mengarah pada bagian perut, di mana anaknya sedang tumbuh di sana. Ia pun mencium perut Gia. Air matanya keluar menyentuh pipinya saat mencium bagian perut. Ia menangis haru. Ia berjanji akan melindungi. Mata Gia menatap takjub pada taman luas di depannya. Netra matanya begitu berbinar saat melihat bunga-bunga yang begitu cantik. Gia terus berjalan melewati jalan setapak. Hanya ada dirinya di taman, suasana yang sangat menyejukkan hati. Ia terus berjalan. Senyum tak henti-hentinya menghiasi wajah cantiknya. Saat di tengah-tengah, ia melihat seorang anak kecil sedang bermain bunga. Dia tersenyum. Anak kecil itu begitu cantik. Dia pun berjalan menghampiri anak itu. "Hai sayang," sapa Gia. Anak kecil itu pun menatap Gia. Senyum anak itu luntur dan berganti wajah sedih saat melihat ke arah Gia. Gia mengernyit heran saat melihat anak itu yang tiba-tiba berubah sikap bersedih, padahal tadi dia melihat anak itu begitu ceria. "Sayang, kau kenapa?" tanya Gia. Ia menekuk lututnya dan menyetarakan dengan anak di depannya. "Mommy, apa aku tak pantas melihat dunia? Apa aku tak bisa merasakan kasih sayangmu? Apa aku tak boleh merasakan belayan tanganmu?" Setetes air mata jatuh dari mata anak cantik itu. Netranya menatap Gia dalam-dalam. Terlihat jelas anak kecil itu memendam kesedihan. Kening Gia mengerut bingung saat anak tadi memanggilnya Mommy. Ia semakin bingung kala ia mendengar anak kecil itu berbicara hal yang tak Gia mengerti. Gia menarik lembut tangan anak kecil itu. Saat dia akan membalas ucapan anak kecil yang di depannya, lamat-lamat anak kecil itu menghilang. Ia menghilang seperti bayangan yang tak terlihat. Saat anak kecil itu tak ada di sisinya, Gia merasakan sesak di dadanya. Tubuhnya terasa lemah. Dia merasa tulangnya remuk hingga ia tak lagi bertenaga. Air mata tak henti-hentinya mengalir membasahi wajah cantiknya. Tit. Dia membuka matanya. Dia mengerjap-ngerjap, memastikan pandangannya. Aroma obat menguar di hidungnya. Ia mencoba mengingat semuanya. Tiba-tiba gadis rapuh itu menangis saat mengingat mimpinya yang melihat anak kecil, dan ia yakin anak yang tadi dimimpinya adalah anaknya. Dengan lemas, ia berusaha memegang perutnya dan mengusapnya. "Maafkan Mommy sayang, Mommy berjanji tak akan melakukan hal bodoh lagi," ucap Gia dalam hati. Seberapapun keras hidupnya nanti, ia akan berjuang dan melewatinya demi anaknya. Zian, lirih Gia saat mengingat kembali siapa yang menolongnya. Ia ingat mereka dihantam ombak yang cukup besar. Setelah ombak itu datang, dia langsung tak sadarkan diri dan tak mengingat apapun lagi. Pintu terbuka dan membuyarkan lamunan Gia. Ternyata dokter yang masuk. "Syukurlah, Nona Gia, Anda sudah sadar," ucap dokter saat Gia membuka matanya. Dokter, apa kandunganku baik-baik saja?" tanya Gia dengan suara lemah. "Anda harus bersyukur, Nona, kandungan Anda baik-baik saja. Anda hanya perlu istirahat dan menghindari stres." Gia menghela nafasnya lega saat kandungannya baik-baik saja. Tekadnya sudah bulat. Ia akan berjuang demi calon anaknya. "Dok, jam berapa sekarang?" tanya Gia. Dokter itu melihat jam di pergelangan tangannya. "Ini sudah jam 5 sore. Dek,
Gia terhenyak saat mendengar ucapan dokter. Selama itu dia tak sadarkan diri. Lalu bagaimana dengan Zion? "Dok, di mana lelaki yang mengantarkan saya ke sini?" tanya Gia. Dokter menoleh ke arah suster karena dokter tak tahu siapa yang mengantarkan dia ke rumah sakit. Suster yang merasa dipanggil pun maju ke arah Gia. "Lelaki itu sudah pergi, Nona. Tapi dia sudah mengurus administrasi dan Anda boleh pulang setelah Anda benar-benar sehat." Dek. Gia. Sementara di tempat lain, sudah sebulan lebih Josh ditahan oleh Albert. Saat itu, upayanya kabur gagal hingga Albert memindahkan tempat penyekapan Josh dan memperketat penjagaannya. Mark tidak lagi diikat. Josh tidak lagi diikat. Dia ditahan di sebuah rumah, namun penjagaannya di luar begitu ketat. Setiap anak buah Albert mengantarkan makanan, mereka akan mengacungkan pistol ke arah Josh agar Josh tidak melawan. Dan kini, ia berhasil kabur setelah mengelabui anak buah Albert dan berhasil mengunci anak buah Albert di dalam toilet. Dan sekarang Josh bersembunyi di samping rumah. Ia menunggu anak buah Albert lengah. Begitu banyak yang berjaga di luar. Josh takkan sanggup melawannya. Jika sudah bebas, ia takkan menunda waktu lagi. Ia akan membongkar semuanya. Feelingnya mengatakan ada hal besar yang akan terjadi.